Dalam 2,5 bulan itu ternyata pinjol itu membungakan lebih dari 50%. Kalau dari testimoni saya selama mengalami periode penagihan yang sangat intens dan menurut saya sangat tidak beradab itu, saya tidak heran sih kalau dia akhirnya mutusin bunuh diri. Siang Mas, Masih ya, apa kabarnya hari ini? kabarnya baik. Terima kasih ya sudah datang ke studio podcastnya Tung Hitung. Sama-sama. Terus terang nih saya merasa kedatangan tamu spesial nih karena dalam hal ini akan banyak nih dagingnya yang kita pelajari dari Masnya nih. Boleh ya sharing-sharing ke kita? Boleh, senang bisa berbagi. Sebelumnya boleh dong Mas itu saya dikenalin dulu, maksudnya Mas latar belakangnya apa, backgroundnya apa gitu. Karena yang saya dengar sih termasuk yang eksekutif muda yang mapan gitulah ceritanya. Mungkin belum bisa dibilang eksekutif muda, tapi ya saya punya pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan penghasilan yang bisa dibilang cukup mapan. Awalnya bisa kenalan sama pinjol itu gimana tuh Mas? Boleh dong di sharing? Jadi mungkin pada dasarnya saya bukan orang yang cerdas secara finansial. Jadi walaupun punya penghasilan yang relatif besar, tapi saya dari dulu memang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Asal muasal kenapa saya bisa terjebak pinjaman online adalah pada saat pandemi itu saya ada kebutuhan keluarga yang sangat mendesak dan cukup besar. Jadi waktu itu keluarga inti saya, kebetulan saya belum menikah, tapi kakak dan adik saya itu eh, terdampak pandemi secara sangat signifikan sehingga mereka eh, tidak sehingga mengancam kelangsungan hidup keluarganya. Jadi otomatis dan itu jumlahnya cukup besar. Jadi karena usaha mereka terdampak, saya harus eh, bertanggung jawab untuk membantu mereka dan untuk menalangi bukan cuma kebutuhan hidup tapi juga beberapa utang-utang usaha dan sebagainya. Awalnya saya masih bisa tutupi dengan dengan penghasilan sisa dari penghasilan saya, tapi lama kelamaan kebutuhan semakin besar dan pada saat itu kebetulan saya tidak punya alternatif lain karena kebetulan saya ada kartu kredit tapi juga sudah limit. Kemudian saya juga tidak punya, mungkin kredibilitas saya di perbankan juga kurang baik sehingga saya tidak bisa mengakses, pada saat itu tidak bisa mengakses pinjaman formal dari perbankan, sehingga saya melihat ada solusi alternatif yang saat itu tampaknya seperti sebuah solusi yang membantu dan mudah untuk diakses, sehingga itulah awal muasal kenapa saya pada awalnya bisa kenalan dengan pinjaman online. Mas kalau boleh tahu lebih dalam, apakah Masnya ini termasuk generasi sandwich? Ya betul, jadi saya harus eh, saya ada tanggung jawab ke atas, ke orang tua, dan juga ke samping horizontal dan juga ke bawah, ya ke bawah mungkin dalam dalam hal ini ke ponakan-ponakan saya. Berarti itulah ya maksudnya awal masalah ya. Sama yang memang didasari dari kesadaran merencanakan keuangan masih kurang ya. Lalu terjadi masalah-masalah yang dalam keluarga inti itu mau nggak mau terpanggil untuk membantu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saya menemukan bahwa pinjaman online ini menawarkan akses pembiayaan yang sangat mudah. Pada waktu itu saya juga sudah sadar bahwa bunganya sangat tinggi, tapi waktu itu saya pikir ini adalah satu-satunya alternatif yang bisa saya gunakan, sehingga saya mengabaikan bunga yang sangat tinggi tersebut. Tinggi itu kisaran berapa, Mas? Mungkin pada akhirnya efektif bunganya itu bisa sampai 60-70% dari pokok. Jika memperhitungkan total bunga sekaligus dengan biaya administrasi dan aneka jenis potongan-potongan yang lain. Itu bunganya per bulan kan? Bunganya tergantung, pada awalnya saya hanya mengandalkan pinjol yang
sifatnya bulanan, itu masih bisa relatif termanage dengan cukup baik. Tapi kemudian ketika kebutuhan mulai membengkak, saya mulai kehabisan opsi untuk pinjol yang sifatnya bulanan, sehingga saya beralih ke pinjol yang sifatnya mingguan atau 2 mingguan. Ada ya? Ada. Dan itulah saat dimana saya mulai benar-benar terjebak, karena untuk bisa menutup, pada saat itu situasi saya sudah sedemikian parahnya sehingga saya harus gali lubang tutup lubang. Jadi pada saat jatuh tempo satu pinjaman, saya harus buka pinjaman lain hanya untuk menutup cicilan dari pinjaman sebelumnya. Dan karena sifatnya yang ada yang mingguan, ada yang 2 mingguan, jadi praktis pada puncaknya saya terlilit pinjaman online, itu saya bisa menghadapi situasi jatuh tempo setiap 3 atau 4 hari sekali. Berarti dalam hal ini masnya lebih dari satu pemberi pinjaman online? Awalnya satu, kemudian berkembang sehingga dalam waktu 2 tahun setengah sampai masalah ini terselesaikan, terakhir itu saya punya sekitar 25 pinjol. Awal mulanya ketemu jalur pinjol itu dari Iklan sangat gencar. iklan itu di mana, di HP kah atau Di HP, di YouTube, saya pernah nonton bioskop juga ada iklan waktu itu, di mana-mana sebenarnya. Jadi kita seperti dikepung oleh ajakan untuk memanfaatkan pinjol ini. Dilala kondisinya memang sepertinya butuh pertolongan itu gitu ya? Sepertinya pada saat itu mereka menawarkan solusi, tapi sebenarnya sih sekarang kalau saya lihat ke belakang itu sama sekali bukan solusi, dan saya tidak akan pernah merekomendasikan siapapun untuk mengambil pinjol apapun situasinya. Jadi kalau saya boleh cerita itu, misalnya dari satu pinjol kita pinjam 2 juta, kemudian kita harus bayar, kalau di total itu sekitar bunganya bisa yang harus kita bayar 3 juta misalnya. Jadi kan itu kan udah 50%. Tapi sebenarnya yang kita terima itu bukan 2 juta, tapi bisa saja cuma 1,5 juta, 1,1 Di awal karena udah langsung dipotong. Dan ini mungkin yang luput dari perhatian pihak terkait, karena pihak terkait hanya menekankan pada tingkat suku bunga, yang mana kalau saya lihat peraturan sih masih sesuai dengan aturan dari OJK, yaitu kalau nggak salah 0,4% per hari. Itu pun sebenarnya sudah sangat tinggi, tapi itu masih sesuai regulasi. Tapi pada prakteknya yang dikenakan itu jauh lebih tinggi dari itu, karena ada aneka jenis potongan dan biaya administrasi tadi. misalnya saya nih pemula nih, nggak tahu nih, coba-coba nih mau ikutan pinjaman online gitu ya, anggaplah akadnya 2 juta, pas cair ke saya tuh nggak 2 juta ya Mas? Tidak 2 juta, itu pasti ada potongan lain, mungkin yang kita terima cuma 1,5 biasanya. Berarti 25% aja udah potongan. Betul, ya Mas? sudah potongan. Sementara kita dikenakan bunga dari yang 2 juta. Betul, bukan yang 1,5. Nah, waktu Mas awal memilih itu, maksudnya memilih si pinjol ini, ada nggak keterangan bahwa akan terimanya hanya 75%? Ada, tapi itu udah di saat-saat terakhir. Jadi saat-saat kita menjelang pencairan. Berarti menjelang pencairan itu kitanya udah akad dong ya? Maksudnya udah mengklik setuju gitu ya? Perlu diingat bahwa biasanya orang yang sudah memulai proses melakukan pinjaman, itu biasanya posisinya dalam posisi desperate. Udah posisi yang penting ada uang masuk. Jadi dia tidak begitu memperhatikan term dan condition yang ada di aplikasi tersebut. Ada yang tidak transparan sama sekali, jadi kita baru tahu kita hanya terima sekian itu setelah pencairan. Tapi ada juga sih pinjol yang memberikan informasi bahwa kita akan terima sekian sebelum pencairan, jadi sebelum kita klik terima. Tapi biasanya itu udah di akhir-akhir proses pinjaman online. Jadi kita udah melakukan proses pemberian identitas diri, pemberian alamat, dan mengisi semua form yang dibutuhkan untuk mengakses pinjaman online tersebut. Jadi itu udah di tahap yang sangat akhir. Dan pada saat tahap itu kita sudah menginvestasikan waktu dan effort gitu ya untuk bisa mengisi formulir dan sebagainya, sehingga secara psikologis rasanya sayang kalau tidak diteruskan. Dan
Biasanya sih pada saat itu saya sudah tidak punya pilihan lain. Jadi di awal-awal saya masih bisa cancel karena saya rasa tidak terlalu urgent. Tapi di saat-saat saya mulai terlilit, posisinya pada saat itu yang penting saya dapat cash untuk bisa nutup pinjaman sebelumnya yang sudah mau jatuh tempo, yang sudah mulai ada peneroran dan sebagainya, yang sehingga mendesak saya untuk cari cara bagaimanapun untuk mendapatkan uang tunai untuk bisa membayar pinjaman di aplikasi sebelumnya. Karena sudah sangat terdesak ya? Iya, situasi saya waktu itu karena saya merasa situasi sudah sangat terdesak. Yang pertama, yang kedua juga pinjol menawarkan akses yang sangat mudah. Mudah tuh gimana mudahnya, Mas? Mudah karena kita hanya perlu store data-data yang kita punya tanpa pengecekan lebih lanjut. Dan ini saya bicara semua yang terdaftar OJK, jadi semuanya legal, semuanya terdaftar OJK, tidak ada yang ilegal. Ini Mas dari pertama kan tadi diceritain sampai 25 ya? 25 pinjol ya? Sekitar ya kalau nggak salah sekitar 25-26 gitu. Berarti dari satu aplikasi ke aplikasi lain, anggaplah misalnya aplikasi kelima ini bermasalah, apply lagi kan aplikasi keenam gitu. Berarti nggak ada apa ya, screening data tentang kita gitu. Misalnya, oh ternyata si Mas ini sebelumnya one prestasi nih pembayarannya, enggak ya? Kebetulan saya nggak pernah one prestasi, jadi saya selalu berusaha menepati pinjaman tepat waktu. Saya hampir tidak pernah telat, kecuali saat terakhir saat udah begitu membengkak, emang saya pernah telat. Dan itu pun nggak lama, cuma sekitar 1-2 hari aja. Jadi di setiap aplikasi itu saya tidak, sepertinya memang tidak ada pengecekan lebih lanjut ya, apakah saya sudah punya pinjaman lebih dari jumlah tertentu, itu seperti tidak ada pengecekan lebih lanjut. Harusnya kalau mereka punya database yang terintegrasi, harusnya begitu saya mulai pinjaman yang keempat kelima harusnya udah mulai ada sinyal ya di sistem mereka bahwa mungkin saya sudah tidak layak lagi. Tapi yang ada adalah saya tetap dibiarkan untuk melanjutkan pinjaman, bahkan terjebak dalam pola yang memaksa saya untuk melakukan gali lubang tutup lubang di pinjol ini. Sehingga mungkin awalnya saya cuma minjam 2 juta, 3 juta di awal-awal pandemi itu, kemudian berkembang praktis selama 2,5 tahun, jumlah total pinjaman saya sudah ratusan juta, sudah di atas 200 juta dalam waktu 2 tahun 3 tahun. Dan praktis setelah setahun pertama itu hampir tidak ada dana pinjol yang saya pakai untuk keperluan saya lagi. Jadi benar-benar akhirnya gali lubang tutup lubang. benar-benar hanya gali lubang tutup lubang. Bisa ibu bayangkan misalnya hari ini saya harus nutup 5 juta, sehingga saya cari pinjaman lain yang bisa memberikan saya cash untuk menutup pinjaman 5 juta tersebut. Sementara pinjaman ini harus mungkin pinjaman kedua ini sesuai dengan OJK, jadi dia jangka waktunya panjang, katakanlah 3 bulan. Tapi memang paling panjang berapa pinjaman? Ada yang bisa sampai 12 bulan. Tapi itu hanya sebagian kecil dari pinjol yang memberikan fasilitas. Rata-rata kurang. Jadi saya cerita yang tadi, kasus yang pinjaman kedua tadi, mungkin misalnya katakan tenornya itu 3 bulan, tapi separuh lebih dari pinjaman itu harus saya lunasi dalam waktu 2 minggu. Sejak pencairan. Jadi dibagi dalam 3 kali pembayaran. Tenor pertama itu 2 minggu sejak pencairan, tenor kedua sebulan setelahnya, tenor ketiga sebulan setelahnya lagi. Jadi secara kasat mata di atas kertas terlihat seperti tenornya memang panjang, tapi kenyataannya mungkin sekitar 60% dari pinjaman itu harus dibayar 2 minggu setelah pencairan. Berarti 2 minggu kemudian kan saya belum gajian saya kan bulanan, saya harus cari lagi untuk cari pinjaman lain untuk menutup pinjaman yang jatuh tempo pertama kali 2 minggu setelah pencairan tersebut. Dan ini terus berulang, dan setiap kali saya meminjam pinjaman baru, otomatis saya harus mencari nominal yang lebih besar untuk bisa menutup pinjaman sebelumnya. Karena seperti tadi diceritakan di awal, kalau misalnya saya pinjam 3 juta, mungkin yang cair ke saya cuma 2,5 juta atau 2,4 gitu. Inilah ceritanya bagaimana pinjaman ini bisa berkembang biak dalam waktu singkat sehingga berlipat-lipat.
Itu dari 25 pinjol itu hampir semua serupa ya Mas? Maksudnya gini, anggaplah saya tanggal 1 pinjam, berarti tanggal 16 tuh sudah pembayaran pertama. Rata-rata ya, rata-rata pembayaran pertama itu 2 minggu. Anggaplah saya pinjolnya 2 juta, tanggal 16 itu saya mesti bayar berapa? 1,1, 1,2 dari 2 juta. Yang Berarti kita hampir setengah. lebih dari setengah. Biasanya lebih dari setengah. Biasanya lebih dari setengah itu harus dibayar 2 minggu sejak pencairan. Setelah 2 minggu, lalu 1 bulan. Ya, 1 bulannya menjadi berapa? 1 bulannya ya sesuai dengan perhitungan. Jadi misalnya Anggaplah 2 juta nih, 2 juta itu total pembayarannya mungkin bisa 3 juta. total 3 bulan itu akhirnya. Total 3 bulan yang harus saya bayar. Jadi 1,5-nya saya bayar setelah 2 minggu, kemudian sisa 1,5-nya saya bayar dalam 2 termin sebulan. Jadi total 2,5 bulan. Dalam 2,5 bulan itu ternyata pinjol itu membungakan lebih dari 50%. Biasanya lebih dari 50%. Jika kita hitung total biaya yang harus kita bayar termasuk bunga dan juga biaya administrasi, biaya pencairan, dan mereka menamakannya lumayan kreatif, macam-macam lah, ada biaya pencairan, biaya administrasi, provisi dan sebagainya, yang sebagai istilah yang kompleks lah. Istilah kekinian lah ya. Istilah kekinian. Nah, jadi poin saya adalah bahkan pinjol-pinjol legal sekalipun terlihat seperti mematuhi aturan OJK, tapi mereka bisa mendesain sedemikian hingga menguntungkan bagi mereka dan sangat menjebak bagi debitor. Berarti dalam hal ini itu bukan solusi dong Mas sebenarnya, bukan solusi menolong masyarakat yang sedang kesulitan keuangan. Kalau saya bilang sih ini bukan solusi tapi ilusi ya. Ilusi. Ilusi ya. Jadi seolah-olah kita dapat pertolongan tapi sebenarnya tidak membantu kita sama sekali. Saya tuh ada dengar-dengar Mas bahwa dalam proses penagihannya itu kasar ya. Sekasar apa sih? Di awal-awal tuh mereka masih cukup beradab ya dalam menagih. Tapi mungkin kalau ketika saya sudah terdaftar di database mereka, memiliki lebih dari 3 atau 4 pinjaman lain, saat pinjol saya sudah mulai cukup banyak, saya notice itu penagihan mereka mulai berbeda tuh. Jadi bahkan seminggu sebelum jatuh tempo saya sudah menerima SMS dan telepon reminder. Ini masih sopan nih seminggu sebelumnya. Padahal belum jatuh tempo ya. 1 minggu teror itu sudah dimulai, walaupun terornya masih teror biasa ya. Sebiasa apa terornya? Mengingatkan. Tanya pagi Mas, ini 1 minggu lagi jatuh tempo Gitu. gitu. Telepon masih robot, bukan manusia yang telepon. Kemudian SMS juga, WA juga, itu seminggu sebelumnya. Kemudian 3 hari sebelumnya itu udah mulai intens. Bahkan akhir-akhir Intens tuh sehari sekali, sehari 3 kali. Bisa sehari 3 kali mengingatkan, sehari 5 kali mengingatkan, dan bahasanya sudah mulai tidak ramah lah, sudah mulai tidak begitu sopan. Keluar bahasa-bahasa binatang Belum. seperti itu? Belum. Beberapa pinjol ada yang sudah mulai keluar bahasa-bahasa aneh, bahasa binatang itu H-3 sebelum jatuh tempo. Dan H-1 itu sudah mulai bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak pantas, yang merendahkan harga diri si peminjam, dan mengancam-ngancam dengan ancaman-ancaman yang kalau saya lihat sekarang sih sebenarnya sudah masuk pidana ya, karena mengancam menyebarkan data pribadi misalnya, mengancam, dan ini semua pinjol legal ya, mengancam. Telepon ke kantor juga sudah mulai di H-1 biasanya. Hari H itu siang, misalnya hari H jatuh tempo itu siang kita sudah pagi sudah diancam, dan menjelang siang itu biasanya mereka sudah mulai telepon ke kontak darurat yang ada di aplikasi. Mereka memulai teror psikologis itu sudah benar-benar dilakukan sejak H-3 kurang lebih seperti itu, dan intensitasnya semakin meningkat sampai dengan hari H jatuh tempo. Walaupun sebenarnya secara hukum kan sebenarnya pas hari H itu kan sebenarnya belum telat ya, tapi mereka sudah mulai melakukan hal-hal yang seolah-olah saya sudah telat gitu pas hari H itu, termasuk dengan menghubungi kontak darurat. Bahkan di saat hari H siang, biasa siang atau sore, mereka sudah mulai kontak ke nomor darurat. Berarti dalam hal ini bisa terjadi pembunuhan karakter dong ya sama kita. Bisa terjadi pembunuhan karakter, Nak mental juga. dan juga
sepertinya memang ada upaya-upaya untuk memaksa kita secara mental untuk segera melunasi apapun yang terjadi. Ini mungkin salah satu sebab kenapa pada waktu itu saya tidak pikir panjang untuk gali lubang tutup lubang, karena memang tekanan mentalnya sangat berat ya, untuk bisa menutup pinjaman yang saya pinjam di aplikasi sebelumnya. Berarti dalam dalam proses menjalani pinjaman online ini, tantangan terbesarnya itu adalah akhirnya harus gali lubang tutup lubang gitu ya. Ya, ya. Jadi kenalan, pinjol selanjutnya, pinjol selanjutnya, pinjol selanjutnya gitu. Betul. Selama kita tidak punya uang besar untuk menutup semua di saat yang bersamaan, dan selama situasi penghasilan juga tidak memadai untuk bisa membayar semua cicilan, saya rasa 99% kemungkinan akan terjadi gali lubang tutup lubang. Ini yang membuat pinjol bisa berkembang biak menjadi sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Berarti secara nggak langsung rentenir legal gitu ya? Bisa dibilang seperti itu. Karena cara-cara penagihan mereka seperti retenir, seperti nitah darat, jumlah bunga yang dikenakan, kemudian juga biaya-biaya yang dikenakan, dan tata cara pembayaran, saya rasa tidak ada bedanya dengan nitah darat. Dalam proses mengalami pinjol yang bertubi-tubi ini, apa sih dampaknya bagi kehidupan pribadi maupun kantor gitu? Misalnya kita kerjanya di kantor ya terganggu, atau jadi nggak fokus, atau jadi merasa anxiety ya, atau apa gitu? Ya, itu sudah pasti. Jadi sejak pinjol saya mulai terakumulasi dengan tidak terkendali, kemudian saya mulai menerima teror psikologis, itu yang pasti dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental. Saya jadi susah tidur, kemudian juga ada self esteem juga jadi sangat rendah, kemudian juga jadi anxiety. Mungkin kalau saya lihat ke belakang sekarang, kayaknya saya sudah mengalami semua gejala-gejala depresi waktu itu. Berarti kalau boleh di-sharing tuh level stresnya itu berapa itu? Wah, kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin 9,5 kali ya. Saya pernah lagi dalam suatu rapat, tapi telepon saya dibunyi. Itu nggak putus-putus, mereka nelfon dalam 1 jam kali. 1 jam mereka nggak putus-putus nelfon dari berbagai nomor yang berbeda. Terornya sangat kreatif, beraneka jenis. Saya belum pernah dapat teror fisik sih secara langsung. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, hanya sampai pada teror psikologis dan teror online lewat telepon, lewat WhatsApp, lewat SMS dengan bahasa-bahasa ancaman, dengan bahasa-bahasa makian, semua jenis upaya yang sistematis untuk merendahkan harga diri manusia lain lah, itu sudah mereka lakukan semua. Padahal jumlah nominal akad pinjamannya itu nggak sampai 10 juta kan Mas? Tapi treatmentnya tetap sama, kasar begitu. Saya pinjam 2 juta, pinjam 10 juta, itu treatmentnya sama. Kasarnya sama. Kasarnya sama. Dan semuanya itu legal ya, semua pinjaman. Turut prihatin yang sangat dalam, Iya. karena saya bisa membayangkan bagaimana kerja nggak nyaman, hubungan dengan teman juga yang tadinya santai aja jadi agak tegang. Ya, itu berdampak ke semua kehidupan sosial saya lah, kurang lebih. Jadi saya menarik diri dari kehidupan sosial, terus Jadi minder gitu. pastinya minder, pasti jadi kehilangan kepercayaan diri, kemudian depresi. Gejala-gejala depresi mungkin saya udah ngalamin semua sih. Saya tuh nggak bisa bayangkan gini, Masnya kan kerja di tempat yang mapan ya, dengan lokasi kerja itu yang se-Indonesia mengidam-idamkan lah kerja di lokasi itu gitu. Tiba-tiba terdampak musibah ini gitu. Saya bisa membayangkan bagaimana tiba-tiba terjadi perubahan karakter ya, karena kejadian ini gitu. Itu langsung nggak mengganggu benar-benar rencana keuangan ke depannya, tujuan hidup tuh jadi terganggu gara-gara ini? Oh ya, pasti ya. Jadi semua tujuan hidup pasti berantakan. Semua rencana-rencana keuangan, semua bukan cuma rencana yang besar, tapi rencana yang kecil juga sangat terganggu. Ada nih Mas beberapa kisah orang lain gitu ya, sampai resign loh dia karena malu gitu loh, teror itu ke kantor. Nah, Mas sendiri sempet gak kepikiran buat resign gitu? Iya, jadi setelah sekian lama saya sudah kehabisan cara untuk bisa keluar dari jeratan masalah ini, dan mungkin satu-satunya opsi yang
di kasus saya mungkin bukan karena malu ya, tapi karena waktu itu teman kantor saya tidak ada yang tahu. Nggak sampai ke teman-teman Belum, sekitar? belum. Mereka udah mungkin mereka sadar bahwa ada perubahan sikap yang Ada terjadi. masalah nih Ada ceritanya. masalah, tapi karena saya tidak pernah cerita, jadi mereka juga tidak mungkin sungkan untuk nanya. Jadi ya akhirnya semua tidak ada yang tahu sih. Dan justru karena saya berusaha keras nutupin agar tidak ada yang tahu, akhirnya ya saya jadi semakin terpressure gitu untuk cari cara untuk bisa menutup pinjaman yang ada gitu. Yang akhirnya saya terjebak dalam gali lubang tutup lubang tadi. Karena saya pikir saya lebih baik nambah pinjaman daripada sampai harus debt collector tuh jangan sampai nelpon kantor atau ke mana gitu. Kebetulan saya taruhnya ke telepon yang direct ke saya, jadi bukan ke resepsionis, jadi masih aman untungnya waktu itu. Jadi saya berhasil nutupin, tapi justru karena saya berusaha nutupin itu sedemikian hingga saya selalu berpikir lebih baik saya tarik pinjaman baru daripada saya ada masalah dengan pinjaman yang lama. Karena saya pikir kalau sampai orang lain tahu saya bakal semakin depresi kali ya. Jadi mungkin itu juga salah satu titik lemah yang mereka tahu, sehingga mereka meningkatkan intensitas penagihan, meningkatkan cara-cara penagihan, mengancam-ngancam yang harusnya sih saya juga sadar waktu itu bahwa mereka tidak mungkin menyebarkan data pinjol saya ke kontak yang ada di HP karena mereka tidak punya akses. Tapi terus terang pada saat itu terjadi, pada saat mereka mengancam melakukan hal itu, saya sangat panik gitu. Walaupun saya tahu mereka tidak bisa melakukannya, tapi khawatir bahwa masih ada risiko hal tersebut terjadi gitu. Tapi pada saat situasi saya menerima ancaman itu benar-benar membuat saya sangat sangat tertekan untuk segera cari solusi apapun, sehingga akhirnya saya Ancaman itu panjang, Mas. iya panjang sekali. Mereka bisa ngancam dengan berbagai metode berbeda. Mereka SMS, mereka WA, mereka telepon dengan bahasa yang kurang lebih sama, dengan ancaman-ancaman yang kurang lebih sama juga. Yang nelpon itu laki-laki atau perempuan? Ada juga perempuan, Dengan kekasaran yang sama? ya, dengan kekasaran yang sama. Berarti saya sebagai orang awam mengenai pinjol ya, ada bertanya-tanya juga, maksudnya ini solusi atau mau ngebunuh karakter bangsa kita gitu loh, karena kan nggak mudah nyari uang sekarang ya, tapi dengan ancaman semisal itu ya, kan bisa juga orang menjadi frustasi bunuh diri atau melakukan tindak kriminal atau melakukan hal-hal lain yang merugikan dirinya atau keluarganya. Kalau dari testimoni saya selama mengalami periode penagihan yang sangat intens dan menurut saya sangat tidak beradab itu, saya tidak heran sih kalau dia akhirnya mutusin bunuh diri. Tidak heran. Mungkin untuk orang-orang tertentu yang mentalnya ada kecenderungan ke arah sana, saya tidak heran kalau bisa tertrigger untuk bunuh diri. Karena saya sudah mengalami langsung bagaimana dalamnya dampak yang diakibatkan oleh penagihan secara intens tersebut. Padahal kan kalau pikir-pikir belum jatuh tempo. Seharusnya kalau di perbankan yang konvensional saya sudah masuk ke mungkin nasabah prioritas mereka kali ya. Tapi itu tidak mengubah cara penagihan mereka, malah semakin intens mereka, semakin tidak beradab mereka nagihnya. Walaupun pada tagihan sebelumnya itu on time bayarnya. Tagihan sebelumnya selalu on time, saya tidak pernah terlambat, tapi tidak mempengaruhi cara penagihan mereka. Itu orang apa mesin, Mas? Di penagihan seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya masih suka mesin, tapi kalau udah 3 hari sampai menjelang jatuh tempo itu biasanya manusia yang telepon. Mesin pun kasar sangat. Enggak, kalau mesin cuma mengingat reminder biasa aja. Dan saya juga khawatir kalau saya nggak ngangkat telepon mereka, dianggapnya saya tidak kooperatif. Terus jadi mereka bisa punya alasan untuk melakukan langkah berikutnya karena mereka menganggap saya tidak kooperatif. Kan ada klausulnya kalau misalnya nasabah tidak kooperatif, mereka berhak untuk melakukan kontak tracing atau apapun itulah. Jadi saya tidak punya pilihan selain menerima semua jenis teror tersebut pada waktu itu, karena saya takut. Pada waktu itu saya khawatir kalau saya tidak responsif, saya matikan HP dan sebagainya, itu saya bakal ada konsekuensi lain yang lebih serius gitu. Mas nggak coba tuh di capture terus dibalas ke dia, ini saya adukan ke polisi ya gitu? Saya nggak punya energi lagi untuk berantem lagi di bawah kerana hukum. Waktu itu posisinya saya sudah benar-benar tertekan secara mental, jadi ya bisa dibilang nggak ada pilihan lah.
Dan itu tadi, kalau misalnya saya bawa ke ranah hukum kan berarti saya harus terbuka, otomatis orang-orang di sekitar saya harus ngomong lagi soal bahwa saya sedang terlibat masalah keuangan yang sangat dalam. Itu tidak gampang loh. Nah, untuk bisa terbuka, apalagi bawa ke ranah hukum, saya harus ngejelasin masalahnya apa, itu tidak mudah. Karena justru kan salah satu hal yang membuat saya tertekan untuk gali lubang tutup lubang, karena saya tidak mau orang lain tahu masalah saya gitu. Semua orang yang terlibat mungkin sama kali. Cara berpikirnya, mindsetnya seperti itu. Biasanya mereka malu mengakui mereka mau mengangkat masalah ini, udah capek duluan. Kan kalau kita sedang mengalami masalah, kadang-kadang ngomongin masalah itu kan kayak semacam Nguras energi, membuka luka lama, menimbulkan trauma baru kan. Itu mungkin saya rasa yang terjadi juga di kebanyakan orang yang terjerat pinjol. Nah, kalau dari sisi Mas sendiri, apa sih yang menjadi solusi pada saat akhirnya menjadi mantan daripada korban pinjol ini? Jadi saya itu akhirnya waktu itu sudah menyerah sih. Akhirnya saya pikir saya tidak punya aset yang cukup untuk bisa lunasin utang. Jadi saya pikir satu-satunya cara adalah, karena saya punya tabungan kan di kantor, yang ada tabungan pensiun lah, dan juga ada tabungan pensiun BPJS dan sebagainya yang bisa saya cairkan. Akhirnya saya menyerah sih. Akhirnya saya berpikir tidak apa-apa, saya menyerah sekarang. Perjalanan masih panjang, mungkin saya bisa dapat kerjaan baru yang lebih baik. Saya menyerah aja, dan untuk bisa mencairkan tabungan pensiun tadi dan bisa membereskan semua utang Dengan cara resign. Nah, saya udah ngajuin surat resign, udah disampaikan ke atasan saya, tapi atasan saya akhirnya nanya ini kenapa, karena mereka tidak pernah melihat saya ada masalah dalam aspek pekerjaan. Mereka bilang kalau misalnya ini untuk kamu pindah ke tempat kerja yang lebih baik, ya saya ikut senang. Tapi kalau misalnya ada masalah, cerita aja, siapa tahu kita bisa bantu. Akhirnya saya cerita apa adanya ke mereka, dan kaget dong. Mereka kaget, tapi untungnya mungkin ini juga karunia ya, atau gimana, mereka akhirnya bantu kasih pinjaman tanpa bunga. Jadi kantor mengambil kebijakan membantu Masnya meminjamkan ratusan juta untuk menutup pinjol. Ya. Alhamdulillah banget. Ya, itu alhamdulillah, karena saya sadar tidak semua orang bisa punya kesempatan itu. Mungkin banyak teman-teman lain di luar sana yang tidak punya privilege untuk bekerja di tempat yang bisa memberikan fasilitas seperti itu. Untuk mungkin banyak yang bisa kasih fasilitas untuk rumah, satu mobil misalnya, tapi kalau untuk nutupin pinjaman online mungkin nggak semua bisa punya pengertian itu gitu. Jadi saya cukup beruntung lah. Alhamdulillah bisa ada solusi seperti itu. Akhirnya mereka memberikan lebih dari total pinjaman yang saya punya, karena mereka pikir jangan sampai saya terjebak lagi dalam situasi gali lubang tutup lubang. Berarti bijaksana juga ya perusahaannya. Ya, untungnya mereka bisa, dan itu cukup cepat prosesnya, dari saya ngajuin resign sampai ke saya nerima pinjaman tuh mungkin kurang dari seminggu ya. Mereka langsung gerak cepat untuk. Tapi ya itu saya rasa special case sih. Saya rasa saya termasuk dari sebagian kecil yang beruntung bisa nemu solusi seperti itu, dan saya rasa masih banyak rekan-rekan di luar sana yang terjebak dalam masalah yang sama untuk berbagai alasan ya. Tapi intinya mereka terjebak di situasi yang sama dan tidak punya jalan keluar. Setelah melewati proses penderitaan panjang ya, kan akhirnya mendapatkan solusi dari sisi kantor untuk membantu nutup lah secara untuk ke 25 pinjol itulah ya. Nah, gimana tuh pasca recovery-nya itu Mas bagaimana mengatur keuangannya akhirnya? Yang jelas sih saya sekarang jauh lebih aware soal financial planning. Saya masih bekerja keras sekarang untuk nutup utang. Saya nggak kepikiran bangun aset dulu, yang penting saya nutup utang semua dulu. Saya perkirakan mungkin 2 tahun selesai sih. Langkah apa yang bisa Mas pegang bahwa kejadian pinjol tidak akan terulang lagi sama hidup Mas? Kalau pinjol sih saya rasa saya trauma ya. Bahkan kalau ngelihat iklannya aja saya langsung kayak psikomatis kali ya. Langsung agak-agak mual gitu, langsung kayak asam lambung naik gitu. Ya insya Allah nggak bakal balik apapun yang terjadi. Saya udah
komitmen ke diri sendiri, apapun sependesak apapun saya nggak akan pernah gunakan pinjol lagi. Karena saya benar-benar paham dari pengalaman pribadi dan itu bukan solusi tapi hanya ilusi aja. Nah, setelah Mas melewati problem pinjol ini, nah Mas tuh gimana tuh secara menasehati korban-korban baru ini? Mungkin saran saya juga untuk mereka yang sekarang sedang terjebak pinjaman online itu, jangan sampai kita, selama kita minjam di pinjaman yang legal, sebenarnya kita tidak perlu terlalu takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh penagih utang. Itu satu. Kedua, jangan sampai kita tertekan untuk gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita terlambat daripada kita gali lubang tutup lubang. Dan memang harus, kalau berkaca dari pengalaman saya, memang harus ada uang yang bisa menalangi semua pinjaman di saat yang bersamaan untuk bisa mencegah, benar-benar bisa mencegah kita terjerembab lagi dalam jeratan yang sama gitu. Dalam kasus saya beruntung masih bisa dapat fasilitas dari kantor. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ini punya aset, misalnya apapun itu, jangan ragu-ragu dijual. Jadi aset bisa dicari lagi. Yang paling penting adalah beresin utang dulu. Apalagi utang yang tenornya pendek dan bunganya sangat tinggi seperti pinjol ini, itu harus diberesin dulu. Kalau menurut Masnya, ada nggak sih hubungannya karena kebanyakan dari kita kurang literasi keuangan? Kalau berkaca dari pengalaman saya pribadi, salah satu alasan kenapa saya bisa terjebak pinjol adalah karena saya punya literasi keuangan yang sangat rendah pada waktu itu. Siapapun bisa tidak cerdas secara finansial, baik orang yang penghasilan rendah maupun orang yang penghasilan tinggi gitu. Jadi saya rasa literasi keuangan sangat penting, dan itu butuh effort, emang butuh kemauan dari kita untuk belajar. Kita nggak bisa otomatis cerdas secara finansial, harus berkaca pada pengalaman pribadi, harus banyak cari ilmunya juga. Jadi saya kira sangat penting sih. Awalnya sebelum ketemu Mas nih, saya hanya berpikir ternyata yang terlibat pinjol itu hanya teman-teman yang mungkin secara pendapatan itu rendah ya, atau enggak misalnya UMR, atau enggak memang yang background pendidikannya nggak tinggi gitu. Jadi lebih ke emosional lah dalam mengambil keputusan. Ini mengubah sudut pandang saya ternyata bahwa seseorang yang penghasilannya lebih dari cukup ya, dengan latar belakang pendidikan yang sangat baik, bisa juga terjerumus dalam masalah ini gitu ya. Iya, saya rasa terjerat pinjol tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal status sosial, siapapun bisa kena, tua maupun muda, semuanya bisa terjerat juga. Menurut Mas, peran pemerintah apa sih untuk meringankan korban pinjol ini? Saya rasa yang pasti supervisi mereka sangat kurang. Ada beberapa kasus di mana aplikasi-aplikasi itu terlihat di atas kertas seperti menaati aturan OJK, tapi sebenarnya mereka mencari celah gitu untuk mencari situasi yang menguntungkan mereka sendiri dan juga untuk membuat peminjamnya semakin terjerat dalam jeratan utang. Jadi yang pertama, tidak ada batas limit bagi seseorang untuk bisa meminjam. Jadi sepertinya database-nya tidak terintegrasi, ataupun kalau misalnya terintegrasi mereka tutup mata aja. Yang penting mereka tetap dapat, kita tetap terus melakukan pinjaman berulang, dan mereka tetap menekan kita dengan berbagai cara sehingga kita tertekan untuk bisa membayar tepat waktu gitu. Kemudian juga tadi yang saya bilang ada biaya-biaya tersembunyi yang tidak terlalu jelas, tidak terlalu transparan. Kemudian juga tenor tadi yang meskipun terlihat seperti tenornya panjang, tapi apa gunanya tenornya panjang jika lebih dari separuh pinjaman harus dibayar dalam 2 minggu setelah pencairan. Seperti di kasus saya, sebenarnya mereka sudah tahu saya kalau dari gaji aja jelas nggak mungkin sanggup nih, karena waktu itu total pinjol saya udah hampir 6 kali gaji mungkin. Itu kan harusnya saya udah nggak layak lagi untuk dapat pinjaman tambahan, tapi mereka tetap membiarkan saya untuk terus berada di jeratan ini gitu. Dari sharing Mas yang luar biasa tadi tuh, pelajaran terpenting apa sih yang Mas dapat dalam permasalahan ini terkait pinjol?
Mungkin yang paling penting adalah saya jadi sadar betapa pentingnya literasi keuangan. Saya jadi lebih sadar bahwa untuk mencapai kehidupan finansial yang sehat itu tidak tergantung pada pendapatan kita, tapi pada gimana kita mengelola keuangan dan bagaimana gaya hidup dan pola pengeluaran kita juga. Jadi pelajaran pentingnya adalah jangan sekali-kali tergoda untuk mencoba pinjol. Pinjol bukan solusi dari masalah-masalah kita. Jika kita ada kebutuhan yang sangat mendesak, coba diskusikan dengan orang terdekat bagaimana solusi yang terbaik, dan jangan memaksakan diri juga jika misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, ya jangan dipaksakan gitu. Kemudian jika kita sudah terlanjur terjerat dalam pinjol, ya kita harus sesegera mungkin keluar dari jerakan tersebut. Jangan ragu-ragu menjual aset untuk bisa membayar utang pinjol. Itu aset bisa dicari lagi, tapi utang pinjol kalau misalnya kita biarkan akan berkembang biak, akan terus menumpuk dan akan menimbulkan berbagai masalah termasuk ke kesehatan mental kita. Aset tidak punya, kita coba cari satu pinjaman atau bantuan yang jumlahnya bisa cukup menutupi pinjol, tapi dengan termin pembayaran yang jauh lebih bersahabat lah. Jadi bisa untuk cash flow kita bisa lebih bersahabat. Berarti hal ini juga dong yang akan Mas sampaikan kepada teman-teman lain yang baru mau niat nih ngambil pinjol gitu ya. Berarti nasihat seperti itu Iya, ya. Mas Tati ya. Saya akan melarang, kalau misalnya saya punya kuasa saya akan melarang mereka untuk ambil pinjol. Kalau saya ambil HP-nya, saya uninstall semuanya. Kalau saya punya uang lebih mungkin saya pinjamin dulu dikit daripada mereka terjebak pinjol. Tapi ya jangan sampai teman-teman tergiur akan kemudahan mendapatkan uang dari pinjol, karena itu hanya menunda masalah kita sekarang tapi akan menimbulkan aneka masalah yang jauh lebih berat di masa yang akan datang. Dari perbincangan kita tadi nih Mas, saya bisa menyimpulkan beberapa saran ya yang terkait untuk meringankan atau menjadikan orang yang akan memutuskan untuk pinjol itu berpikir ulang. Pertama adalah kalau kita punya utang, kita catat utang kita itu berapa, sama siapa, kapan jatuh temponya. Lalu andai kata sudah kita tahu, itu jangan sampai kita kepikiran, misalnya nih kita udah terjebak pinjaman online ya, kita sudah hitung nih plus minusnya, dampak buruknya ke kita. Jangan sampai solusi berikutnya adalah tetap membuka pinjaman online baru, itu dihindari. Jangan sampai seperti itu, karena dalam kasus yang saya dengar dari Mas itu kan ternyata seperti beranak ya, dari 1-2 sampai nyaris 25 atau 26 gitu kan. Kita itu harus belajar mengatur keuangan kita lebih efektif. Jadi kita harus tahu dulu nih, mana keinginan, mana kebutuhan, mana yang urgent, mana yang bisa ditunda. Jangan sampai semua keinginan kita adalah kebutuhan, jangan sampai semua kebutuhan kita tuh sifatnya urgent. Enggak seperti itu. Dalam kita berhutang, yang perlu kita kuatkan adalah komitmen kita. Karena apa? Karena dengan kita berkomitmen, biasanya Tuhan juga kasih jalan buat kita, ada solusinya gitu. Yang susahnya kebanyakan dari kita terhadap hutang itu nggak 100% komitmennya dalam membayar, sehingga itulah yang membuat kadang kita berhutang itu lebih dalam, lebih jauh gitu. Jangankan untuk pinjol yang jelas menjerat ya, yang ringan aja misalnya kita utang sama temen atau apa, jarang sekali ada kesadaran membayar, padahal apa, akadnya pinjam. Kalau kita akadnya pinjam ya kita balikin, kalau akadnya minta berarti diikhlasin gitu kan dari yang ngasih, seperti itu. Lalu kalau misalnya nih kita sudah terlibat pinjaman berbunga yang kejam, ya mulailah kita berpikir solusinya itu kita kemana ya, nyari pinjaman lunak, atau enggak justru kita syukur-syukur mendapat pinjaman tanpa bunga dengan tenor yang lebih lama. Jadi kita mencicilnya dengan nyaman gitu loh, dengan aman dan nyaman. Nah itu juga harus menjadi salah satu solusi kita. Karena gini, kadang ada dari kita malu untuk cerita kesusahan kita, sementara argo penderitaan ini karena ulah pinjol terus jalan dan semakin dalam. Sementara mungkin kita ada keluarga atau apa gitu yang sedang lega keadaannya. Kalaupun kita jujur,
baik-baik, bisa jadi mereka tersentuh untuk membantu, seperti itu. Usahakan mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman dengan bunga yang sangat rendah untuk melunasi hutang yang berat ini. Seperti kata Mas tadi kan, Ya. kalau aset bisa dicari lagi, kita bisa beli lagi. Tapi yang namanya hutang dan penderitaan karena hutang pinjol ini harus disudahi segera. Kita juga mesti hati-hati. Yang legal aja semenderita ini, apalagi yang tidak legal gitu ya Mas. Yang penting gimana caranya kita hidup sehat, normal tanpa hutang. Terima kasih nih kepada Masnya yang bersedia menjadi narsum saya kali ini, apalagi terkait pinjol, yang mana saya berharap sharing kita kali ini bisa menambah informasi, wawasan, ataupun masukan yang bermanfaat untuk teman-teman kita yang nonton acara podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama, saya juga senang bisa ada di sini. Semoga sharing saya bisa sedikit membantu rekan-rekan di luar sana.